tidak menerima surat panggilan sidang tetapi tiba-tiba sudah putusan. Nah, kenapa sampai terjadi hal ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa saya tidak menerima surat panggilan sidang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab. Tentunya di channel YouTube Ram Law Office bersama saya Roy Alminfa. Dan kali ini seperti biasa kita untuk berdiskusi terkait masalah hukum. Bagi Sobat Ram yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk berkomentar di kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab terkait dengan permasalahan Sobat Ram. Kali ini kita akan membahas surat panggilan sidang. Karena banyak sekali yang berkomentar dan juga bertanya langsung kepada saya terkait masalah tidak menerima surat panggilan sidang tetapi tiba-tiba sudah putusan. Nah, kenapa sampai terjadi hal ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa saya tidak menerima surat panggilan sidang? Hal inilah yang sering ditanyakan oleh Sobat Ram semua. Untuk menjawab pertanyaan itu nanti akan saya jelaskan beberapa hal. Tujuannya adalah agar Sobat Ram paham sebenarnya permasalahan yang dialami oleh Sobat Ram itu disebabkan oleh apa. Baik, jika sudah dipanggil secara patut dan tidak datang, ya, kemungkinan yang terjadi adalah putusan namanya putusan perstek. Dalam perkara apapun itu, baik itu perkara keluarga, misalkan perceraian, hak asuh anak, harta bersama, hutang piutang misalkan, atau sengketa tanah misalkan. Kalau tidak datang dan penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya, maka hakim bisa mengabulkan gugatan itu secara perstek. Dijatuhi secara perstek itu jika yang bersangkutan tidak datang dipanggil secara patut atau tidak menunjukkan kuasanya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara pemanggilan yang sah atau yang patut itu seperti apa? Kalau kita tiba-tiba menerima adanya pemberitahuan putusan secara perstek, tentu kita kaget. Kapan saya menerima panggilan sidang? Kenapa tidak ada? Nah, untuk menjawab itu, sebenarnya Sobat Ram yang perlu dilakukan yang pertama adalah mengecek kebenaran surat panggilannya di pengadilan. Kapan surat panggilan itu disampaikan? Di mana? Siapa yang menerima? Itu perlu dicek di pengadilan setempat di mana proses gugatan itu diajukan. Karena dalam proses pemanggilan itu ada hukumnya, ada tata caranya yang diatur. Kalau tidak sesuai dengan aturan hukum, maka panggilan itu tidak sah atau tidak patut. Ada risiko hukumnya. Lalu pertanyaannya bagaimana tata cara pemanggilan yang benar? Kalau kita melihat dari aturan hukum, ada tata cara pemanggilan yang benar. Yang pertama yang melaksanakan pemanggilan itu adalah yang disebut dengan jurusita. Dan yang kedua, bentuknya dengan surat panggilan. Jadi tidak bisa lewat WA, SMS, telepon, itu tidak bisa. Nah, surat panggilan harus memperhatikan juga jarak dari tempat kediaman kedua belah pihak sampai ke tempat persidangan itu. Berdasarkan pasal 122 HIR diatur tempo antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak boleh kurang dari 3 hari. Nah, ini aturan hukum acaranya. Akibatnya apabila pemanggilan ternyata kurang dari tempo 3 hari kerja misalkan ya, maka pihak yang dipanggil tersebut berhak untuk memiliki alasan secara hukum untuk tidak hadir di proses persidangan karena tidak dipanggil secara patut dan layak itu tadi. Yang pertama yang berkaitan dengan pemanggilan adalah tempat tinggal tergugat diketahui. Kalau diketahui tempatnya disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, artinya in personnya atau orang dari keluarganya. Kemudian yang kedua, penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan. Dan yang ketiga, disampaikan kepada kepala desa apabila yang bersangkutan dan keluarganya tidak diketemukan jurusita di tempat kediaman tersebut. Yang kedua adalah tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Kalau tidak diketahui, pemanggilan itu jurusita menyampaikan kepada wali kota atau bupati. Dan wali kota atau bupati mengumumkan atau memaklumkan surat jurusita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum, kamar, atau tempat proses persidangan di pengadilan. Nah, apabila jurusita melakukan kelalaian misalkan ya, seperti pemanggilannya tidak sah, maka dianggap batal. Kalau batal, maka jurusita dapat dikenai sanksi secara hukum sebenarnya. Ada pasal 21 RV yang menyatakan bahwa jika suatu surat pemanggilan dinyatakan batal karena jurusita telah melakukan suatu yang menyebabkan batalnya surat panggilan itu,
maka ia dapat dihukum untuk mengganti biaya pemanggilan dan biaya acara yang batal. Jadi, dapat kita simpulkan, pemanggilan yang tidak sah karena kelalaian jurusita, tidak menyampaikan surat pemanggilan menyebabkan acara di pengadilan menjadi batal, maka akibatnya secara hukum segala putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan itu menjadi tidak sah. Tetapi perlu diingat, harus ada upaya hukum. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, kenapa saya tidak menerima surat panggilan? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan bisa dititipkan oleh jurusita kepada desa karena waktu pengantaran surat itu yang bersangkutan tidak ada di rumah, atau dititipkan di pihak keluarga di sana namun tidak disampaikan. Nah, dan juga bisa memungkinkan ya di alamat pilihan tadi ada dialamatkan tempat tertentu dan orangnya juga tidak ada. Jadi itu yang memungkinkan. Jadi perlu dicek dulu kenapa saya tidak dipanggil, cek dulu di pengadilan. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Sobat Ram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.